Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Eriska Ginalita. Saya dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Seperti layaknya seperti manusia begitu ya, bahwa bangsa negara itu juga mempunyai karakter, mempunyai sifat khas ya, mempunyai identitas begitu ya. Nah, di sini perlunya suatu karakter itu ya terhadap suatu bangsa. Nah, bangsa Indonesia itu sudah melandaskan Pancasila itu sebagai sifat khas ya, karakter bangsanya gitu ya. Nah, Pancasila ini tumbuh dan berkembang ya, bersumber kepada budaya pengalaman bangsa, kemudian juga sebagai akibat daripada berkembangnya suatu budaya di Indonesia begitu ya. Dan selanjutnya saya ingin membahas tentang pengertian daripada identitas nasional. Nah, kata identitas itu merupakan ciri khas ya, tadi ya saya bilang, yang menerangkan ya sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri atau negara sendiri. Kemudian term atau kata nasional itu merupakan yang melekat kepada kelompok yang lebih besar ya, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik itu fisik ya seperti budaya, agama dan bahasa, maupun juga non fisik ya seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Jadi pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Nah, kemudian juga identitas nasional itu pada hakikatnya itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu negara ya atau suatu bangsa gitu. Nah, dengan ciri-ciri tersebut ya, suatu bangsa itu ada pembeda begitu ya, ada karakternya yang beda dengan bangsa lain begitu. Nah, ini penting ya. Jadi ini bisa menjadi suatu mungkin kekayaan nasional gitu ya dari untuk negaranya itu sendiri atau bangsa itu sendiri. Nah, kemudian saya di sini juga akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Nah, apa saja pembentuk identitas nasional itu? Yang pertama ada suku bangsa, ya, suku bangsa, kemudian juga ada agama dan kebudayaan dan juga ada bahasa, ya. Nah, hal-hal tadi itu yang tadi saya sebutkan itu adalah pembentuk identitas nasional. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan ya tentang pengertian bangsa atau nation ya. Nah, menurut Hans Kohn di dalam bukunya tentang bangsa ya menyatakan bahwa bangsa itu timbul karena memiliki pengalaman sejarah yang sama dan memiliki nasib yang sama, yang timbul karena keinginan untuk menjadi satu. Kemudian juga Otto van Bauer menyatakan bahwa bangsa itu timbul karena memiliki karakter yang sama. Ya, ada lagi definisi ya yang dilontarkan, yang diberikan oleh presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno dengan teori geopolitiknya. Nah, itu menyebutkan bahwa bangsa itu timbul karena memiliki perasaan senasib yang bersatu, yang ingin bersatu, memiliki karakter yang sama dan mendiami suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertentu pula. Nah, kemudian pengertian bangsa nih dalam arti lain ya. Nah, secara sederhananya gitu ya, bangsa itu pertama nih orang-orang yang bersamaan gitu ya, asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta pemerintahannya sendiri. Kemudian merupakan kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu
di muka bumi ini. Atau bisa juga disebutkan bangsa itu adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan sebagai bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah, di dalam hal ini di Indonesia ya, di Nusantara Indonesia. Nah, selain itu juga saya ingin membahas tentang keselarasan dan keserasian ya, keseimbangan begitu ya. Nah, kita itu sebagai makhluk sosial ya, sebagai makhluk yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain gitu ya, maka kita harus memaintain, kita harus menjaga hubungan keselarasan, keserasian, keseimbangan dengan masyarakat yang lain supaya hidup ini bisa menjadi lebih baik, lebih damai begitu ya, dan tidak atau meminimalisir konflik-konflik yang ada. Kemudian selain itu yang juga ingin saya bahas ya, di sini adalah beberapa hal ya. Contohnya seperti semangat kita ya, nasionalisme itu juga harus dijaga. Karena pada saat ini kita menghadapi menurut saya ini ya, pada saat ini tuh kita sedang menghadapi krisis identitas nasional ya. Sekarang ini kaum muda contohnya merasa lebih bangga gitu ya ketika memakai produk, ketika misalkan mengkonsumsi, menonton hal-hal yang berbau luar negeri. Bukan tidak boleh, tetapi juga jangan sampai kita itu melupakan budaya kita sendiri, identitas kita sendiri, jati diri negara kita sendiri gitu ya. Itu yang harus dipahami gitu ya, terutama oleh generasi muda sekarang ini ya. Nah, kembali kepada karakter identitas nasional Indonesia gitu ya, bahwa apa sih karakter Indonesia ini gitu ya, identitas nasional Indonesia itu apa gitu ya. Pertama secara umum nih, bahwa negara Indonesia ini berkepribadian khasnya adalah menjadikan Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa yang tadi di awal saya sebutkan ya. Kemudian juga negara kita itu memiliki konstitusi yang kita patuhi gitu ya. Jadi landasan kita bermasyarakat, bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga kita punya slogan Berbhinneka Tunggal Ika ya, karena Indonesia itu ditakdirkan negara yang besar, negara yang luas dengan berbagai macam perbedaan ya, suku, budaya, agama, adat istiadat begitu ya. Tentu itu berbeda ya, dan tetapi satu hal bahwa walaupun kita berbeda tetapi kita satu ya, bangsa Indonesia gitu ya. Kita terikat gitu ya oleh sejarah gitu ya, oleh bahasa kita. Kita boleh berbeda bahasa daerah. Ada yang berbahasa Sunda, berbahasa Jawa, berbahasa Batak, tetapi tetap ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa penghubung kita bersama. Kita tidak menafikan bahasa daerah, justru kita ingin mengangkat bahasa daerah, menjadikan itu sebagai aset negara, tetapi juga kita menjadikan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang harus kita banggakan ya. Kemudian juga kita memiliki wawasan Nusantara ya, cara pandang kita itu terhadap bangsa kita sendiri. Bagaimana kita mengenal bangsa kita, negara kita sendiri ya, kita harus punya wawasan ya. Dari sana akan timbul kebanggaan ya. Kemudian kita ini adalah negara demokratis ya, kita menjunjung tinggi yang namanya demokratis ya gitu ya, bahwa semua punya hak bersuara gitu ya, dipimpin oleh rakyat itu menjadi pemegang kekuasaan gitu ya, sesuai apa yang diamanatkan dalam konstitusi kita yang tadi di Undang-Undang Dasar 45, bahwa rakyat ini adalah pemegang kedaulatan tertinggi ya. Itu merupakan karakter bangsa kita. Kita merupakan negara demokrasi, yang menganut paham demokrasi. Kemudian kita juga adalah negara yang sangat besar
ya, dengan kita terkenal dengan negara kepulauan, ya, negara kepulauan yang besar sekali gitu, ya, dengan dengan banyak sekali ya pulau-pulau gitu kan, pulau-pulau terluar gitu kan. Itu merupakan ciri khas juga gitu bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan, archipelago state, ya gitu. Itu merupakan juga suatu kekayaan ya untuk kita, ya. Alhamdulillah kita ini ditakdirkan di negara yang segala ada gitu ya. Cuman kita juga harus belajar ya bagaimana mengelola, kemudian manajemen ya, SDM-nya, SDA-nya gitu kan ya, supaya sekarang ini kita bisa lebih bangga lagi kepada negara Indonesia, karena semuanya ada di Indonesia gitu. Semua suka Indonesia, cinta Indonesia gitu ya. Orang asing pun juga kesannya ketika dia datang ke Indonesia itu apa, kesan yang ada adalah Indonesia itu indah dengan keramahan karakter masyarakatnya. Itu menjadi penarik wisatawan begitu ya, yang mereka tidak cukup sekali datang tapi ingin berkali-kali datang ke Indonesia. Ya. Kemudian juga ciri khususnya ya, juga tadi ciri umumnya ya yang tadi, dan saya juga ingin menyebutkan ciri khususnya nih, bahwa kita ini adalah negara termasuk masyarakat yang paguyuban, guyub gitu ya. Artinya bersama-sama gitu loh, ya. Terikat bareng bersama gitu ya, saling membantu, guyub gitu ya, karena kita tuh merasa seperti saudara ya, ikatan persaudaraan, guyub gitu ya. Kemudian ya kita termasuk negara yang penduduknya muslim gitu ya, tanpa kita juga menafikan agama yang lain. Justru kita merangkul ya agama-agama yang non muslim gitu ya. Justru yang muslim itu harus bisa melindungi, mengayomi yang minoritas begitu ya. Nah, dan kemudian juga itu baru sebagian ya ciri-ciri khususnya. Artinya bahwa di sini saya menghimbau terutama kepada generasi muda gitu ya, supaya lebih mengenal lagi budaya kita ya, sejarah kita. Jangan dilupakan ya tentang sejarah, pelajari lagi gitu kan, supaya kita lebih memahami lagi tentang negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini. Karena negara ini terbentuknya tuh dengan susah payah, dengan perjuangan. Kita sudah melewati berpuluh-puluh tahun ya penjajahan, maka sekarang ini adalah eranya kita untuk mengisi dengan hal-hal yang tentunya positif ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah ya dalam penyampaiannya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.